Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mesti UKDR. Kita teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk ASN ya, aparatur sipil negara tahun 2023. Tentunya di sini nanti ada CPNS, ada P3K guru ya, ada P3K nakes maupun P3K teknis. Di sini sedikit kabar buruk teman-teman ya, tentunya untuk tenaga honorer ya. Jadi kalau kita lihat di dalam statistik atau progres di dalam pelamar ASN 2023 ya, di sini tentunya ada kabar buruknya, yang mana memang kalau kita lihat teman-teman di sini yang jelas ya, yang jelas ini dia akan auto gagal ya, dia akan otomatis gagal untuk jadi CPNS ataupun P3K di tahun 2023 ini. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa penyebab ya, kenapa sih mereka gagal untuk jadi CPNS ataupun P3K di tahun 2023 ini. Mungkin teman-teman kemarin sempat sempat khawatir ya teman-teman ya, karena memang websitenya di SSCASN itu terjadi maintain ya, nah, sehingga kemarin teman-teman juga sulit ya untuk mengakses ya ketika dibuka di SSCASN. Di sini mungkin keluar beberapa error. Nah, di sini nanti mungkin jadi salah satu penyebab ya, teman-teman itu mungkin kurang teliti ya, jadi cepat-cepat ya, karena memburu waktu ya, mungkin dia mencari dia baru menyelesaikan ya, dia menyelesaikan di akhir-akhir waktu. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ya, ini ada kabar buruk apa untuk tenaga honorer, yang mana dia nanti yang jelas auto gagal jadi CPNS ataupun P3K di tahun 2023. Nanti kita akan bahas ada beberapa penyebabnya yang mungkin Anda perlu ketahui. Tapi seperti biasa, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mestiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman. Untuk apa buruknya untuk tenaga honorer ya, ini sebenarnya sudah lumrah ya, artinya memang di setiap verifikasi atau di setiap rekrutmen ASN tentunya ada yang lolos dan tentunya ada yang gagal. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat di portal kemarin ya, jadi kemarin sempat mungkin websitenya sedang maintain ataupun websitenya down ya, sehingga dari PKN ya ini mengambil kebijakan ya, ada perubahan untuk jadwal seleksi ASN 2023 yang mana tertuang di dalam surat PKN tertanggal 9 Oktober 2023 tentang penyesuaian jadwal seleksi untuk ASN ya. Terus di sini kalau kita lihat teman-teman, kemarin sempat ditutup ya tanggal 9 Oktober, dan di sini teman-teman pendaftaran diberikan waktu ya sampai hari ini tanggal 11 Oktober ya. Mungkin yang belum segera diselesaikan. Nah, kalau yang belum ini hati-hati ya, hati-hati karena kita akan membahas mereka akan gagal auto jadi ASN. Jadi teman-teman mungkin bisa diperhatikan ya sebelum menyelesaikan pendaftaran. Nah, berikutnya ini untuk yang CPNS juga sama ya. Terakhir untuk pendaftaran juga hari ini ya, 11 Oktober 2023. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini mungkin ada beberapa dokumen yang mungkin perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Misalkan dari surat pernyataan ya, surat lamaran ya, surat keterangan bekerja ya, mungkin KTP, surat keterangan aktif dan lain-lainnya, yang intinya dokumen-dokumen yang diupload ini adalah sebagai salah satu poin penting ya, poin penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena nanti tentunya teman-teman akan auto gagal ya ketika dokumen-dokumen ini tidak Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Nah, terus yang berikutnya ya, mungkin di sini ada kalau kita lihat teman-teman di statistik ya, atau kita lihat di media-media ya, mungkin di sini salah satunya di Pelosoraya, di Pikiran Rakyat ya. Di sini waduh, ternyata ini penyebab kenapa ribuan pelamar CPNS 2023 ini masuk kategori TMS. Ini ada banyak ribuan ya yang mereka dinyatakan TMS, artinya mereka jelas ya dia gagal untuk masuk di tahap berikutnya. Terus yang berikutnya kalau kita baca juga ya, mungkin di media lain teman-teman ya, di media lain. Nah, di sini ada ribuan pelamar ini tak memenuhi persyaratan. Nah, yang terbaru juga ini ada 3.900 lebih ya.
Ini pendaftar CPNS ini berstatus TMS. Ini per tanggal 26 September kemarin. Jadi ini ketika pendaftaran dibuka ya, selang mungkin sekitar 3-4 hari itu sudah banyak yang terjadi TMS. Nah, berikutnya ini yang terakhir teman-teman ya. Kalau kita lihat di Kompas ya, di sini pendaftaran CPNS dan P3K ini ditutup besok ya. Besok artinya di tanggal 9 kemarin. Ini kan diupdate di tanggal 8, ini tanggal 9. Nah, ternyata di sini banyak yang TMS teman-teman ya, atau yang administrasinya gagal. Nah, kalau kita cek teman-teman di progres pendaftar CASN di 2023 ya, kalau kita lihat di BKN official. Nah, kalau kita lihat di statistik pelamar SCASN untuk 2023 ini memang sedikit mengagetkan ya. Artinya mungkin bagi tenaga-tenaga honorer yang mungkin sudah melakukan pendaftaran itu jadi was-was teman-teman ya. Artinya kalau kita lihat di sini untuk pelamar CPNS ya, di sini dari pendaftar 1 juta lebih yang sudah submit atau finalisasi ini ada 600-an lebih ya. Nah, di sini ada yang memenuhi syarat ya. Jadi MS memenuhi syarat, dari sini ternyata teman-teman yang TMS-nya ini ada hampir 60.000 ya. Jadi ada 59.000 ini yang TMS. Artinya kalau sudah TMS ya jelas dia auto gagal jadi ASN ya, karena dia di apa namanya? Di administrasi awal dia sudah tidak memenuhi syarat ya. Nah, tapi kalau yang memenuhi syarat ini masih ada kemungkinan ya, karena dia yang memenuhi syarat dia bisa mengikuti di tes berikutnya ya. Nah, kalau kita lihat untuk pelamar P3K guru ini juga ternyata banyak juga teman-teman ya yang TMS ya atau tidak memenuhi syarat. Di sini ada sekitar 15.000. Terus dari P3K Nakes ini ada 16.000 ya yang tidak memenuhi syarat. Terus dari pelamar teknis teman-teman, nah di sini kalau kita lihat ada 42.000 ya, ini yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini data ini kita ambil ini per kondisi ini sebelum ditutup teman-teman ya, karena kemarin ditutup ya. Kalau kita lihat ini ditutup per 9 Oktober ya, jadi kondisi 9 Oktober jadi di hari penutupan kemarin ya. Jadi kalau kita lihat ini TMS-nya sangat banyak sekali. Nah, kalau yang sudah TMS ya tentu tidak ada harapan lagi untuk mengikuti di seleksi berikutnya ya, karena sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, kita akan lihat teman-teman sebenarnya apa sih TMS itu ya. Ya, TMS, dan mungkin kita juga akan bahas penyebabnya apa sih teman-teman itu bisa TMS. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang pertama sebelum TMS, jadi kalian sebelum dinyatakan TMS ya, tidak memenuhi syarat ataupun memenuhi syarat, tentunya di sini ada artinya submit dulu ya. Nah, submit ini artinya pelamar atau pendaftar ini sudah mengunggah dokumennya dan sudah memiliki formasi. Namun perlu diingat syarat berikutnya apakah masuk kategori MS ya, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, submit ini kalau kita gambarkan sedikit teman-teman ya, mungkin teman-teman ingat ya. Ketika teman-teman sudah mengisi biodata ya, sudah memilih jenis seleksi ya, formasi, riwayat ya, terus sudah mengupload dokumen, sini ada namanya resume ya atau resume pendaftaran. Ya, di sini kalau kita lihat teman-teman harus mengecek datanya ya. Jadi harus dicek dulu datanya ya, semuanya apakah sudah benar ya. Nah, kalau sudah benar, jadi teman-teman harus mencentang. Nah, di sini teman-teman ada akhiri proses pendaftaran. Nah, ini artinya submit atau menyelesaikan pendaftaran. Nah, di sini nanti setelah mengakhiri proses pendaftaran, maka teman-teman bisa mencetak bukti pendaftaran ya untuk apa namanya di proses submit ini. Artinya nanti datanya sudah masuk ke tim verifikator. Nah, berikutnya setelah submit selesai, ya di sini baru nanti teman-teman dinyatakan ya apakah berkas yang kalian upload, biodata yang kalian isikan itu sudah benar atau belum. Nah, nanti di sini akan muncul dua opsi ya, ada TMS. TMS ini artinya pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini artinya TMS. Nah, dengan dinyatakan sebagai tidak memenuhi syarat atau TMS, maka pelamar tersebut tidak akan mengikuti di tahap seleksi berikutnya. Nah, paham ya? Jadi kalau teman-teman di awal sudah dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, tentu tidak bisa mengikuti di proses berikutnya. Artinya memang ada pengumuman administrasi ya, terus berikutnya nanti ada pengumuman seleksi. Ya, jadi setelah administrasi nanti ada pengumuman seleksi. Jadi teman-teman akan ujian ya atau mengikuti seleksi. Tentunya setelah berkas-berkas data-data yang kalian inputkan itu dinyatakan memenuhi syarat atau tidak. Nah, berikutnya ini kalau yang MS. MS ini adalah memenuhi syarat ya, artinya pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat. Nah, pelamar dengan kategori MS ini adalah mereka yang telah mengunggah dokumen dan memilih formasi dan dipastikan lolos pada tahap berikutnya ya, artinya
Ketika biodata persyaratan yang diupload itu sudah sesuai, tentunya teman-teman bisa mengikuti di tes atau ujian berikutnya ya. Karena nanti setelah pengumuman administrasi tentunya ada juga tes ya, misalkan ada SKD, ada SKB ya, mungkin ada juga tes kompetensi ya untuk P3K. Terus yang berikutnya mungkin kita akan sedikit mengulik ya, sebenarnya apa sih penyebab dari TMS untuk pendaftaran CASN 2023 ini. Yang pertama kalau kita lihat ya mungkin ini ya, yang pertama adalah ketidaksesuaian kualifikasi ijazah dengan formasi yang dipilih oleh pendaftar. Ini tentunya teman-teman juga harus selektif ya, jadi teman-teman itu ijazahnya apa, di formasi ya, formasi itu yang dibutuhkan apa. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita lirik sedikit mungkin di SSCASN. Nah, di sini kan ada apa namanya? Wah, ini apa ya? Internetnya mungkin trouble ya. Nah, di SSCASN itu kan ada persyaratan yang dibutuhkan ya. Jadi kualifikasinya apa, ya, terus formasi yang dibutuhkan itu apa. Yang kedua, teman-teman, di sini ada berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak lengkap ya. Ini mungkin surat pernyataan yang diminta 2, mungkin dikirim 1 dan lain sebagainya. Di poin 3 ini berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, ini tentunya teman-teman penting ya. Jadi pentingnya teman-teman itu membaca informasi ya. Nah, misalkan kalau kita lihat di BKD Jatim misalkan. Di sini ada pengumuman ya, ada pengumuman penerimaan P3K misalkan. Nah, di sini sudah ada ya informasi pengumumannya. Ada surat pernyataan 5 poin, surat lamaran kerja dan seterusnya. Di sini sudah diberikan contoh ya. Nah, di sini teman-teman mungkin kurang membaca. Ya, di sini ada ketentuan umum ya. Terus di sini mungkin ada persyaratan dan tentunya di sini disertakan juga ya contoh untuk surat pernyataan. Mungkin disertakan juga di sini ada contoh surat lamaran ya, surat keterangan dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman di sini kurang membaca terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansinya ya, sehingga ada berkas atau dokumen yang yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh masing-masing instansi. Yang berikutnya, berkas dokumen persyaratan yang diunggah tidak terlihat jelas atau tidak terbaca. Ini mungkin bisa saja ya, mungkin filenya blur, ya filenya tidak bisa dibaca ya, sehingga ini menyebabkan TMS. Yang berikutnya tidak menyatakan e-materai. Ini e-materai wajib ya untuk tahun 2023 ini memang semua sudah menggunakan e-materai dan tentunya e-materai bisa kalian dapatkan ya di link-link resmi ya yang sudah dirilis oleh Peruri. Terus berikutnya dokumen tidak asli ya, ini mungkin ada ya mungkin dokumen yang tidak asli. Mungkin yang diminta scan asli ya, scan warna, mungkin kalian kirim fotokopi dan sebagainya. Terus saat pernyataan atau lamaran tidak sesuai format ini seperti tadi ya, misalkan di sini di Jatim kan sudah ada ya contoh-contohnya. Nah, mungkin kalian tidak sesuai dengan formatnya. Yang poin 8, nama pelamar tidak sesuai dengan KTP dan ijazah. Ini mungkin ada perbedaan nama atau mungkin ada kesalahan ketik dan seterusnya. Yang poin 9, e-materai yang dihubungkan pada dokumen palsu atau tidak berlaku. Nah, ini mungkin ada juga ya kasusnya yang mungkin e-materainya itu mungkin tempelan ya, mungkin diambil dari Google ataupun mungkin e-materainya mungkin kompresan ya, atau mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan terindikasi palsu ataupun mungkin ada memang e-materainya itu tidak asli. Terus yang poin 10, lah ini tadi ya, tidak menyelesaikan proses pendaftaran. Nantinya teman-teman setelah mengunggah dokumen ya, di sini ya, dokumen setelah diunggah, lah ini mungkin dia tidak mengakhiri proses pendaftaran atau dia tidak melakukan submit, sehingga maka dianggap dia tidak menyelesaikan proses pendaftaran. Ini teman-teman ya beberapa penyebab TMS dan juga nantinya tentunya ya mungkin teman-teman yang sudah dinyatakan ya untuk selesai melakukan pendaftaran ya, jangan lupa untuk mencetak kartu pendaftaran itu setelah atau tanggal 12 Oktober ya. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Tentunya ini ada kabar yang tidak enak sih sebenarnya untuk tenaga honorer yang memang sudah dinyatakan TMS. Tentunya mereka tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya ya. Semoga bagi teman-teman yang masih hari ini menyelesaikan ya, semoga diberikan kemudahan dan mungkin berkas-berkasnya dilengkapi dengan baik ya, sehingga bisa memenuhi syarat untuk bisa mengikuti di tes atau ujian berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.